Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Ignatius Denny Wicaksono CFA dengan topik Exciting Careers at the Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya saya bacakan profil singkat dari Bapak Ignatius Denny Wicaksono. Bapak Ignatius saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pengembangan Bisnis 2 di Bursa Efek Indonesia, di mana beliau memainkan peran strategis dalam mendorong inovasi dan pengembangan pasar modal. Portofolionya mencakup pengembangan dan peningkatan produk serta layanan utama seperti ETF, waran terstruktur, indeks, instrumen, dan inisiatif ESG, serta perdagangan karbon. Bapak Denny memulai karirnya di pasar modal di bidang riset ekuitas dan keuangan perusahaan di perusahaan sekuritas sebelum bergabung dengan BEI. Saat ini beliau telah berkarir selama 13 tahun di BEI dalam berbagai posisi termasuk audit internal, pencatatan, dan pengembangan bisnis. Saat ini beliau juga berperan penting dalam memimpin inisiatif pengembangan produk yang menyelaraskan ekosistem keuangan Indonesia dengan standar global. Beliau memegang gelar CFA dan CIPM serta telah menyelesaikan sertifikasi ESG Investing dan Climate Risk Valuation and Investing dari CFA Institute. Background Bapak Denny yaitu memperoleh gelar MBA dari Grenoble IAE dan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, serta meraih gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Indonesia. Kepada Bapak Denny, kami persilakan. Langsung materinya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua dan juga adik-adik semua. Ini saya timerin 10 menit supaya nggak lama-lama, jadi jangan sampai menghalangi makan siang Bapak teman-teman semua. Ya nanti saya sharing sedikit, yang pertama mungkin mengenai karir di IDX, tapi semi-semi karir saya juga, jadi jangan bosen karena mungkin tadi ngelihatnya udah yang paling tinggi-tinggi gitu ya, Bu Lani, Pak Min, Pak Willy. Nah ini kan butuh waktu. Nah sekarang yang agak bawah dikit lah biar mungkin kelihatan gambarannya dan juga saya juga cukup aktif ya mengambil sertifikasi CFA dan pertanyaannya kan ada manfaatnya nggak sih gitu ya. Mungkin next, nah ya sorry, mungkin back lagi, sorry. Nah tadi ada pertanyaan kalau saya bukan dari finance, bisa nggak masuk ke dunia finance? Saya sama, S1 saya teknik elektro, saya kerja pertama di Excel, kerja kedua di Freeport, 3 tahun. Nah 25 mau ngapain? Nah itu 25 saya resign. Saya mau cari kerja di bidang finance. Kenapa di bidang finance? Nggak tahu, pada saat itu saya juga orangnya biasa ya, mungkin kayak anak muda pada umumnya. Ya pokoknya happy-happy hidupnya gitu kan. Terus tanya mau bokap, gimana Pak? Coba aja di finance deh. Ah, dari teknik, 3 tahun dengan pengalaman teknik, engineering, pindah ke finance gimana? Ya itu, yang pertama saya cari tahu, gimana kita dapat ilmu finance gitu kan. Nah saya pelajarin CFA ini salah satu yang paling komplit. Akhirnya saya mengambil CFA gitu ya. Jadi pada saat itu saya mengambil level 1, terus juga ngambil sekalian MBA, cuma kan MBA lama ya, 2 tahun. Jadi saya jalan, nah udah mulailah kerja di securities firm sebagai analis, equity analis. Masuk lagi setelah itu menjadi investment banking, masuk di corporate finance, baru akhirnya masuk ke Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang udah cukup lama, saya udah lebih dari 13 tahun di bursa, udah berbagai macam ini ya posisi, sampai terakhir di pengembangan bisnis 2. Jadi kita ngembangin bisnis-bisnis apa sih yang potensi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang menarik kalau dilihat sertifikasi yang bawah, di 4 tahun terakhir lah, dari tahun 2020, saya udah nggak ngambil finance lagi. Apa yang saya ambil? Data science, ESG, climate. Kenapa begitu? Yaitu karena dunia ini berubah gitu ya. Kalau dulu mungkin kita ngomongin bursa, it's all about finance nih. Kita mikir produk apa, hedging, futures dan lain-lain. Sekarang ternyata nggak cuma itu. Kita udah ngelengkapin dengan berbagai macam ilmu yang lain. Dan kebetulan CFA juga punya. Jadi saya sempat ngambil yang namanya CFA ESG Investing. Ada yang namanya Climate Risk and Valuation di CFA. Yang itu kita ambil. Kenapa? Karena ya sekarang investor butuhnya itu. Kita sebagai bursa harus bisa untuk menjalankan hal itu juga. Gitu ya. Nah mungkin sedikit yang mengenai bursa, jadi kita di bawah KSSK ya, Stabilitas Keuangan Indonesia, di bawahnya OJK, jadi kita sebenarnya perusahaan PT.
tapi pemegang saham kita sekuritas. Jadi kita self-regulatory organization dan semuanya sebenarnya kita diatur sama OJK. Jadi yang ngambil decision final itu adalah OJK. Nah ini adalah fungsi kita. Jadi kita di tengah-tengah nih, tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang butuh dana. Gimana caranya kita bisa mendorong dan menstimulasi hal ini. Sehingga tadi capital market di Indonesia bisa jalan. Tugasnya sebenarnya kalau bursa ngapain? Yang pertama kita bikin peraturan. Kita ngatur emiten kita, jangan sampai ngaturnya kemudahan, jangan sampai kestrikan gitu kan. Kalau ngaturnya terlalu strict nggak ada yang listing. Kalau ngaturnya kemudahan terlalu banyak yang listing, mungkin kurang berkualitas gitu ya. Yang kedua, kita bikin sarana, kita bikin sistem misalkan IPO buat IPO, kita bikin trading engine yang kayak gitu-gitu supaya bisa menjalankan fungsinya. Yang ketiga, kita bikin memastikan transparansi bahwa investor mengambil keputusan atas dasar keterbukaan informasi yang benar. Selanjutnya melakukan pengawasan. Kalau ada yang mau manipulasi pasar ya kita membantu mengecek, memberitahukan ke masyarakat, memberitahukan ke OJK. Selanjutnya lagi membuat instrumen dan produk baru. Nah ini adalah tugas saya ini spesifik yang di bawah sama yang terakhir mengupayakan likuiditas. Nah ini beberapa instrumen kita punya saham, kita punya surat utang, kita punya sekuritisasi, dan kita punya produk yang tercatat dan diperdagangkan tapi bukan buat fundraising. Jadi cukup banyak. Kalau dilihat dari angkanya, ya gede ya, kita dari market cap kita di atas 12.000 triliun, gitu ya, di atas 750 billion, kita punya hampir 1.000 perusahaan tercatat. Obligasi juga outstanding kita punya di atas 6.000 triliun, corporate bond di atas 500 triliun, dan untuk transaksi harian di bursa itu adalah sekitar 13 triliun per hari transaksi di bursa. Dengan jumlah investor kita sekarang udah mencapai 17 juta investor di Indonesia. Nah ini kurang lebih profil dari Bursa Efek Indonesia. Nah kita dalam menjalankan tugas kita untuk mengembangkan pasar, kita dibantu oleh anak perusahaan. Jadi kalau pengen berkarir di bursa, apakah harus di bursanya aja? Enggak juga, kita punya banyak anak perusahaan, kita punya Kepay, kita punya Kesei, ada juga anak perusahaan rating company, Pevindo, ada juga PBK ya, buat scoring individual, ada juga Teach Me buat edukasi, SIPF, PHI dan macam-macam. Ini adalah anak perusahaan bursa. Nah kalau ngelihat di sini, jadi strukturnya tuh juga macam-macam. Jadi kalau berkarir di bursa apakah harus finance? Ternyata enggak. Kita punya macam-macam ya, dari sisi IT ada, dari sisi marketing. Tadi ada yang nanya marketing ada enggak? Marketing ada satu divisi sendiri yang tugasnya nyari 2 juta investor per tahun gitu ya, itu marketing. Ada juga compliance, risk management, kita punya accounting, pasti punya juga. Corporate, kita punya juga. Nah yang dicentang-centang ini adalah posisi yang pernah saya dudukin gitu ya, sampai terakhir saya di pengembangan bisnis 2. Nah, sebagai pengembangan bisnis ya, khususnya di tempat saya, tentunya kita mencari sesuatu gimana caranya bursa ini bisa berkembang dengan produk baru atau dengan inisiatif baru atau misalkan kita terkoneksi dengan bursa lain, apapun itu. Karena itu tadi kita perlu membekali dengan hal-hal yang macam-macam. Mungkin ada banyak strategik yang kita lakukan gitu ya dari sisi bursa dan mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ternyata berkarir di finance is not all about finance gitu kan. Macam-macam, termasuk misalkan gimana caranya buka rekening yang cepat, kan itu kan juga salah satu hal yang penting gitu kan. Termasuk gimana caranya buat suatu produk baru, misalkan yang lagi kita bikin sekarang ya, kita lagi bikin ETF emas. Kayaknya gampang, oh kalau diinvestasi kan tinggal beli aja gitu kan. Tapi kalau ngebikinnya gampang nggak? Nggak gampang juga. Yang pertama emasnya mesti disimpan di mana, flow-nya gimana, nyatetin emasnya gimana, terus pelakunya yang mau siapa. Jadi kita harus memikirkan semua aspek itu dalam pengembangan produk gitu ya khususnya. Ini sedikit aja inisiatif yang pernah kita lakukan. Nah ini yang diminta sama Pak Rahmat gitu ya. Apa yang menarik untuk bekerja di bursa? Yang pertama adalah positioning dan impact. Jadi apa yang kita lakukan tuh matter gitu ya. Mungkin kalau perusahaan, ya matter di perusahaan kan. Tapi kalau once kita ngebuat satu produk baru, dampaknya satu capital market. Satu kebijakan baru, dampaknya semua satu Indonesia gitu kan. Nah karena itu ini sangat penting. Yang kedua posisinya unik, kita cuma ada satu. Makanya kalau mau lompat-lompat di sekuritas atau di Big Four mungkin tempat yang pas gitu ya. Kalau di bursa gimana? Agak beda karena mau lompat ke bursa mana gitu kan. Paling saya pernah ditawarin di bursa di mana, Abu Dhabi atau di mana, tapi ngapain gitu ya.
karena cuma ada satu bursa di Indonesia. Yang selanjutnya, menggunakan produk dan membuat produk itu tantangan yang totally different. Saya udah ngambil CFA, saya ngambil CIPM, begitu ketemu di bursa, itu ilmunya kok, ya ilmu buat dari sisi investor, dari sisi bursa ngembangin produknya, jauh beda. Misalkan pengen buat short selling, emangnya tinggal bikin produk terus jalan? Enggak, kita harus cari pelakunya siapa yang ngerti, misalkan harus datengin impor dari AB mana, expertnya datang ke Indonesia berapa bulan supaya dia ngerti gitu kan, harus bikin SLB-nya dan lain-lain, jadi enggak gampang. Yang selanjutnya, kita non-profit organization, tapi CEO kita selalu nanya, profitnya gimana? Nah ini juga kita harus hati-hati, itu kan, jangan sampai bursa rugi. Dan yang menarik yang terakhir adalah kita memiliki networking luas ke stakeholder pasar modal gitu ya. Broker mungkin kita kenal semua, MI kita kenal semua, emiten juga mungkin banyak yang kenal juga ya, dengan Pak Min segala juga kenal. Dan kalau di IDX sendiri, internal organization itu sangat menarik. Saya merasa ini perusahaan yang nyaman lah buat kita berkembang, karena kita bikin pelatihan selalu ada gitu ya tiap tahun. Dan work-life balance-nya juga dijaga, karena kita dapat penghargaan kemarin dari sisi work-life balance. Dan juga kita masih ada hybrid gitu ya. Jadi seminggu sekarang masih, jadi sangat nyaman. Ini aktivitas-aktivitas yang menarik yang bisa dilakukan di bursa. Nah mungkin saya sedikit sharing mengenai salah satu pengembangan yang dilakukan gitu ya tadi, karena Pak Rahmat minta sharing sedikit mengenai ESG. Pengembangan gimana caranya kita ngedevelop ESG di pasar modal Indonesia. Jadi banyak perusahaan mungkin yang tercatat yang mungkin nggak paham gitu. Ngapain sih saya repot-repot meluangkan resource untuk melaporkan sesuatu. Sementara investor di luar negeri ini membutuhkan itu gitu kan. Kalau kita diam aja, kita bisa kompetitif pasar modal kita udah hilang gitu ya. Karena itu kita sebagai bursa, kita selalu mencoba untuk menstimulus hal tersebut juga. Salah satu program kita adalah Karbon Naik Indonesia. Nah kita punya awareness, kita berikan awareness yang simple, kita punya capabilities, kita punya transition tools. Nah yang menarik dengan adanya program ini, coba tim saya sekarang mix-nya luar biasa. Jadi saya punya tim yang dari data science, saya punya tim yang ngurusin karbon dari environment, dari geologi juga ada. Coba bayangin, padahal kita kerjanya di bursa gitu. Tapi ternyata timnya mix, dari teknik ada, untuk apa ya? Supaya bisa ngebantu teman-teman emiten transisi, supaya bisa ningkatin capital inflow ke pasar modal Indonesia. Nah itu menariknya. Nah ini mungkin sedikit program kita gitu ya. Instrumen-instrumen yang kita buat termasuk indeks-indeks kita yang udah menggunakan carbon emission factor gitu ya. Kita punya juga carbon trading. Nah ini adalah suatu pengembangan yang saya rasa teman-teman juga perlu aware dan perlu mengequip dirinya gitu. Karena not all about finance sekarang. Sekarang finance itu macam-macam gitu ya. Nah ini termasuk achievement kita gitu ya. Pengembangan ESG di capital market Indonesia sudah sangat bagus banget gitu ya. Jadi banyak juga bursa lain yang belajar dari kita. Specifically program kita apa aja sih. Kemarin saya baru balik dari Thailand kemarin malam gitu. Yaitu mereka juga belajar dari kita. Gimana sih caranya bikin bursa karbon gitu. Ntar September juga kita diminta speaker mengenai program-program kita di Indonesia. Gimana sih ngembangin ESG-nya. Nah karena itu ini juga salah satu hal yang menarik. Nah mungkin itu aja deh karena udah 10 menit. Moga-moga bisa membantu juga teman-teman dalam ini ya, melihat karir ke depan. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Denny. Mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Kami mohon kepada Ibu Lani Dwi Tawong, CFA, untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan souvenir kepada Bapak Ignatius Denny Wicaksono, CFA. Bulan ini komisaris kami juga di Bursa Efek Indonesia. Ibu komisaris. Jadi di kantor bertemu, di sini bertemu juga begitu. Baik, sebelum kita akhiri acara conference ini, mari kita dengarkan dulu kata penutup dari Ibu Julia Simatupang selaku Country Manager and Chief Representative ACCA Indonesia. Sebelumnya perkenankan saya terlebih dahulu membacakan profil Ibu Julia.
Ibu Julia Simatupang adalah Country Manager dan Chief Representative untuk Indonesia di Association of Charter Certified Accountants atau ACCA. Sejak bergabung pada Desember 2022, beliau berperan penting dalam mendorong pertumbuhan organisasi serta membangun kemitraan dan hubungan yang berdampak dengan badan nasional, regulator, universitas, dan mitra dunia usaha untuk mendukung strategi dan ambisi pertumbuhan ACCA di Indonesia. Sebelum bergabung dengan ACCA, Ibu Julia telah berkecimpung di industri pendidikan selama lebih dari 20 tahun dengan spesialisasi dalam bidang konsultasi pendidikan, advisory, dan penjualan. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat di SP Jain School of Global. Kepada Ibu Julia, kami persilakan naik ke atas panggung. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Saatnya kita menutup acara yang penuh inspirasi ini. Izinkan saya menyampaikan pertama-tama rasa terima kasih kami yang tulus kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi yang telah menjadikan hari ini begitu bermakna dan berdampak. Bahkan kita mendengar beberapa personal experience dari para panelis yang luar biasa yang saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini mendapatkan banyak sekali informasi yang tidak akan pernah bisa ditemui di tempat lain. Oleh karena ini ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada mitra kami CFA Society Indonesia, khususnya kepada Bapak Triyono Sidirjo, CFA Wakil Presiden CFA Society Indonesia dan partner di PwC Indonesia beserta Board Member of CFA Society Indonesia, dan merupakan kehormatan bagi kami di ACCA untuk berkolaborasi dengan komunitas profesional keuangan yang begitu berdedikasi dalam menyupport para calon-calon profesi keuangan nantinya yang akan membantu secara general di perkembangan profesi keuangan. Dan ucapan terima kasih saya juga kepada moderator dan para panelis yang juga telah memberikan pemaparan yang sangat informatif dan bermanfaat dari pagi hingga siang hari ini. Saya rasa acara hari ini merupakan perayaan atas semangat kolaborasi dan masa depan dunia keuangan Indonesia yang penuh potensi. Dan kita telah mendengarkan pemikiran dari para pemimpin yang luar biasa dalam diskusi dan forum yang menggugah pemikiran, hopefully untuk semua para mahasiswa yang hadir di siang hari ini, yang juga telah memberikan beberapa ide gitu ya, dan aspirasi bagi Anda yang nantinya akan terjun ke dunia karir di Indonesia. Di ACCA kami berkomitmen penuh untuk memperdayakan generasi profesional keuangan berikutnya, our future members, dan kami percaya pada pembangunan karir yang inklusif dan berkelanjutan, karir yang tidak hanya mendorong kesuksesan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada Universitas Surabaya sebagai salah satu mitra strategis ACCA dan CFA Society atas dukungan berkelanjutan mereka dalam membina talent finance professional. So give applause to Universitas Surabaya. Dan juga kepada Timba Education Group sebagai ACCA Approved Learning Partner atas dedikasinya dalam memberikan pendidikan keuangan yang unggul di Indonesia yang nantinya juga akan membantu para CFA Future Members dalam membimbing mereka menjadi calon profesional global. Saya juga ingin menyapa secara khusus para mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, dan Universitas Airlangga, UNAIR, serta ACCA Student Ambassador dari Universitas Brawijaya, Muhammadiyah Malang, dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kehadiran dan semangat kalian sangat berarti bagi masa depan profesi keuangan di Indonesia. Bersama CFA Society Indonesia, kita sedang membentuk masa depan di mana para profesional keuangan tidak hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, inklusivitas, dan berkelanjutan. Mari kita terus saling mendukung, membimbing, dan menginspirasi satu sama lain,
serta memimpin dengan tujuan yang jelas. Perjalanan ke depan penuh dengan peluang dan saya yakin masing-masing dari Anda akan memainkan peran penting dalam membentuk landscape keuangan dan investasi Indonesia. Sekali lagi terima kasih telah hadir hari ini atas semangat Anda dan komitmen Anda dalam menambah wawasan, membentuk networking dalam memajukan profesi keuangan dan investasi di Surabaya. Saya ucapkan sukses selalu untuk kita semua dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat terus menginspirasi perjalanan karir kita. So give applause to everyone who attend this marvelous event. Saya Julia, terima kasih dan sampai jumpa di engagement lainnya. Selamat siang. Saya rangkum sedikit ya untuk insight dari para panelis yang luar biasa keren ini. Jadi keresahan yang dialami oleh mahasiswa itu mungkin bukan hanya mahasiswa yang mengalami gitu. Bahkan kami yang sudah berkarir pun mungkin masih resah apakah ini jalur yang tepat atau tidak begitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari bagaimana Pak Ignatius Deni, kemudian perjalanan karirnya Ibu Leni Juwita dan para panelis dan speaker kami yang keren-keren tadi itu, jadi keresahan mahasiswa itu tidak apa-apa, itu adalah hal yang normal. Dan apakah jurusan saya saat ini sesuai atau tidak, bagaimana jika nanti karirnya tidak sesuai, karir yang diharapkan ternyata tidak sesuai, maka ternyata sangat dimungkinkan untuk lintas bidang itu ya. Jadi opportunity itu selalu ada, yang terpenting adalah keep learning, moving forward and never give up gitu ya. Oke, yang sangat penting juga tentunya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan juga volunteer untuk Jonathan Bryan, CFA Candidate Pass Level 1, kemudian Jessica Ellen, CFA Candidate Pass Level 1, Stephanie Luisa, CFA Candidate Level 2, Bapak Daniel Victor Sutikno, CFA Candidate Level 2, Bapak Muhammad Taufik, IT Department, PT Agrodana Futures, Bapak Syamsul Huda, IT Department PT Agrodana Futures, dan terima kasih juga kepada partner dan sponsor yang telah mendukung acara ini, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, PT Agrodana Futures diwakili dengan Bapak Tomizu CFA, terima kasih, kemudian Sukor Sekuritas dan ACCA Indonesia, begitu Ibu. Oke, sebelum menutup saya tutup, tadi saya buka pakai pantun, saya tutup pakai pantun, tapi mohon dibantu pakai cakep-cakep ya. Bapak dan Ibu dan hadirin. Oke. Bunga melati harum di taman, disiram hujan menambah segar. Mohon pamit kami ucapkan. Semoga berkesan dan penuh makna yang besar. Sampai jumpa di acara kami yang akan datang.